Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reza Ilham Karisma dan Indra dengan NIM 2010 5241029 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B semester 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video mengenai gagasan saya mengenai bagaimana mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Adanya pandemi COVID-19 telah menciptakan pola pembelajaran baru, yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau e-learning sendiri merupakan sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan melalui berbagai media lain yang menggunakan jaringan internet. Sebenarnya istilah pembelajaran daring sudah ada dari dulu, bahkan sebelum populer seperti sekarang. Kegiatan pembelajaran daring dianggap sebagai sebuah inovasi pembelajaran di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat. Istilah ini semakin populer di masa pandemi COVID-19 sebagai sebuah solusi dari kebijakan pemerintah dunia yang melarang aktivitas atau kegiatan dengan jumlah banyak orang. Di Indonesia, pembelajaran daring bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan adanya social distancing atau pembatasan interaksi sosial guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini pun disambut dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing atau study from home. Kegiatan pembelajaran daring ini dilakukan melalui berbagai platform komunikasi khusus yang memungkinkan aktivitas pembelajaran selayaknya di dalam kelas dapat dilakukan, seperti menggunakan Google Classroom atau Google Meet, Zoom, Edmodo, dan lain sebagainya. Melalui platform tersebut, interaksi antara pengajar dengan siswa pun dapat berjalan. Materi pelajaran hingga ujian atau tes pun dapat dilakukan. Adanya pembelajaran daring ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar untuk tetap dilaksanakan meskipun keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Penerapan pembelajaran daring ini tentu saja membutuhkan persiapan tersendiri agar penerapannya mampu berjalan secara efektif. Persiapan tersebut berupa persiapan fasilitas penunjang seperti device maupun jaringan internet, serta juga persiapan dari sisi SDM seperti tenaga pendidik. Selain memerlukan persiapan yang matang, pelaksanaan pembelajaran daring juga memerlukan perencanaan. Hal tersebut bertujuan agar dalam pembelajaran daring ini mampu berjalan optimal. Terkait dengan perencanaan pembelajaran, menurut saya akan lebih baik apabila tiap lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, untuk diberi kebebasan untuk memilih atau membuat perencanaan mereka masing-masing. Hal tersebut karena masing-masing dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut diasumsikan lebih mengetahui bagaimana karakter peserta didik mereka. Perencanaan tersebut dapat berupa menentukan media apa yang akan mereka gunakan, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan materi tersebut, dan lain sebagainya. Nah, selain dari lembaga pendidikan, tenaga pendidik juga harus membuat perencanaan pembelajaran mereka. Dalam hal ini, pendidik berperan untuk menentukan rencana pembelajaran yang akan ia lakukan agar efektif. Rencana tersebut dapat berupa pemilihan metode pembelajaran yang akan dilakukan, yang tentu saja sesuai dengan karakteristik peserta didik, maupun juga disesuaikan dengan tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Secara garis besar, sebenarnya perencanaan yang dilakukan pendidik ini sama dengan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Pendidik memegang peranan penting dalam mewujudkan rencana tersebut. Untuk memastikan agar perencanaan tersebut berhasil, maka perlu dilakukan kontrol. Kontrol diperlukan untuk memastikan agar dalam proses pembelajaran yang dilakukan berjalan sesuai perencanaan. Dalam konteks pembelajaran secara daring ini, maka proses kontrol dapat dilakukan melalui kerjasama dengan orang tua peserta didik, selaku pihak yang dominan di rumah untuk bisa memantau proses belajar anak mereka. Guru juga bisa membuat semacam draft evaluasi yang kemudian diberikan kepada orang tua masing-masing siswa dan kemudian meminta orang tua siswa untuk mengisi dengan penilaian atau laporan perkembangan anak mereka, lalu kemudian diserahkan ke pendidik. Proses kontrol juga bisa dilakukan dengan memberikan semacam kuis atau tes ketika telah mencapai akhir dari materi pembelajaran.
Hal ini untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik serta juga mengetahui apakah metode belajar dan cara penyampaian materi berjalan secara efektif atau tidak. Kemudian pendidik juga bisa melakukan semacam survei rutin menggunakan kuesioner untuk mengetahui metode pembelajaran dan cara penyampaian materi seperti apa yang lebih sesuai atau diinginkan peserta didik. Sekian gagasan saya mengenai bagaimana mengontrol pembelajaran daring agar bisa berjalan sesuai rencana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.